Mita histeris dan berteriak kesakitan. Panas, panas. Udah berhenti. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sandi Wijaya. Biasa dipanggil Sandi. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan cerita pada saat pendakian Gunung Singgalang yang terletak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ada banyak hal yang terjadi di luar nalar, dan kami semua merasakan dan terjadi pada kami. Pada tanggal 23 Januari 2020, kami berangkat dari Pekanbaru menuju daerah Pandai Sikek terletak di Bukit Tinggi untuk melakukan pendakian Gunung Singgalang di Tower atau Desa Pandai Sikek. Kami berangkat dari Pekanbaru ada 6 orang, yaitu saya, Sandi, Egi Pratama, Melvin Berli, Yogi, Arif, Raihan, dan Muhammad Iksan. Kami berangkat dari Pekanbaru hari Jumat, tepatnya sesudah sholat Asyar. Sekitar pukul setengah 3 pagi, kami sampai di pos pendakian Gunung Singgalang via Pandai Sikek. Pada saat kami tiba subuh itu, kami bertanya kepada tim yang menjaga pos untuk mendapatkan informasi, karena pada saat itu ada perubahan jalur pendakian. Karena jalur yang biasanya digunakan untuk mendaki, terjadi peremajaan jalur atau perawatan jalur. Jadi jalur pendakian saat itu menggunakan jalur evakuasi. Setelah mendapatkan informasi dan yang lainnya, kami memutuskan untuk membangun tenda di dekat pos pendakian untuk melakukan istirahat dan tidur sampai sholat subuh. Pagi harinya, sekitar jam 10 pagi, kami mulai pendakian dengan mengecek perlengkapan. Bang Egi memberikan arahan kepada tim, karena yang sudah pernah mendaki Gunung Singgalang hanya Bang Egi, Bang Ihsan, dan Yogi. Setelah mengecek perlengkapan, mendapat arahan dan melakukan pemanasan, kami awali langkah dengan bismillah dan doa. Kemudian kami melakukan pendakian. Pada saat di jalur pendakian, posisi depan dipimpin oleh Bang Ihsan sebagai leader, karena dia sudah pernah mendaki Gunung Singgalang ini. Di belakangnya ada Raihan, kemudian saya. Di belakang saya ada Melvin, dan di belakang Melvin ada Bang Egi, dan shipper adalah Yogi. Jadi pendakian Gunung Singgalang ini sangat menantang kaki dan paha, karena trek yang tidak ampun, hanya sedikit bonus, sehingga terkadang dagu dan lutut hampir bertemu, karena treknya yang luar biasa. Jalur pendakian Gunung Singgalang ini didominasi oleh kontur tanah yang vertikal, hutan tropis, air yang melimpah, dan tidak sulit ditemui karena posnya ditandai oleh mata air. Pada saat hampir tiba di pos mata air 1, kami berjumpa dengan Alif dan Ahsan. Ada hal yang lucu saat berjumpa dengan mereka, karena mereka berdua membawa air dirigen untuk stok air selama pendakian. Padahal jalur pendakian Gunung Singgalang via Pandai Sikek ini sangat banyak air di setiap posnya. Kemudian Bang Egi menganjurkan untuk mengurangi dan mengosongkan jerigennya karena bisa menghambat dan membuat kurangnya energi saat melakukan pendakian jalur pendakian Gunung Singgalang ini, karena jalurnya terjal dan hanya sedikit memiliki bonus atau jalur landainya. Setelah mereka mengurangi air dirigen, mereka berdua memutuskan untuk bergabung dengan tim kami untuk melanjutkan pendakian. Sesampainya di pos mata air 1, saya dan Bang Egi turun ke mata air untuk mengambil wudhu, karena tidak lama lagi masuk waktu sholat zuhur. Sesampainya di mata air, kami melakukan wudhu. Setelah melakukan wudhu, Bang Egi mengajak saya untuk melihat seperti bivak yang terbuat dari ranting pohon yang menyerupai kerucut, yang di dalamnya hanya bisa dimasuki oleh satu orang saja. Saya mengikuti di belakang Bang Egi. Pada saat hampir sampai di bivak menyerupai kerucut itu, perasaan saya tidak enak dan memutuskan untuk mundur dan tidak mengikuti lagi Bang Egi. Saya hanya melihat dari kejauhan saja. Pada saat mendekati bivak yang menyerupai kerucut itu, saya melihat seperti sesajian, dan Bang Egi mau masuk ke dalam bivak. Lalu saya memanggilnya dan mengajaknya naik ke atas untuk sholat zuhur. Tidak lama kemudian, Bang Egi tiba di posisi saya dan menanyakan apa yang di dalamnya. Tetapi Bang Egi tidak menjawab, hanya mengajak saya untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah di mata air 1, kami terpisah menjadi 2 rombongan. Rombongan pertama ada saya, Bang Egi, Ahsan, dan Alif. Di kelompok 2 ada Bang Ihsan, Raihan, Yogi, dan Melvin. Sesampainya di pos mata air 3, kami melakukan sholat asar berjamaah.
Setelah kami melakukan sholat asar, posisi pendakian kami masih terpecah menjadi 2 rombongan atau 2 tim seperti tadi. Hal ini diputuskan oleh Bang Egi karena kami harus mengejar waktu agar mendapatkan tempat mendirikan tenda di cadas Gunung Singgalang. Karena cadas Gunung Singgalang tidak bisa banyak tempat untuk mendirikan tenda, sehingga kami kembali membuat 2 kelompok. Sesampainya di cadas Gunung Singgalang, saya, Bang Egi dan Alif dan Ahsan langsung mencari posisi untuk mendirikan tenda. Tetapi tidak menemukannya karena cadas di Gunung Singgalang sudah full atau penuh. Sehingga Bang Egi berinisiatif untuk mendirikan tenda di sebelah jalur pendakian yang harus kami bersihkan ilalangnya. Pada saat kami mendirikan tenda, Bang Egi bertanya pada saya, apakah saya mendaki pada saat ini meminta izin ke orang tua atau tidak. Saya pun heran, kenapa tiba-tiba Bang Egi menanyakan itu. Kemudian saya jawab bahwa saya minta izin ke orang tua saya. Bang Egi kembali bertanya, minta izin mendaki apa jalan-jalan? Kemudian saya jawab, izin jalan-jalan Bang. Setelah mendengar jawaban saya, Bang Egi langsung menyuruh saya untuk masuk dalam tenda dan jangan keluar kalau tidak mendapatkan izin dari Bang Egi. Untuk teman-teman semua, yang ini jangan dicontoh ya. Pada saat malam itu, hujan turun dengan lebat. Mungkin karena di hutan Gunung Singgalang ini tropis dan sering terjadi hujan, seperti yang dikatakan oleh Bang Isan dan Yogi. Jadi aktivitas masak, sholat dan yang lainnya, kami lakukan di dalam tenda. Pagi harinya, sekitar jam 10 lebih, kami naik menuju Telaga Dewi. Jadi di Gunung Singgalang ini, terdapat sebuah telaga yang terjadi karena letusan dari Gunung Singgalang ini. Sehingga terjadilah telaga yang dinamakan Telaga Dewi oleh warga sekitar. Dan di puncaknya, terdapat tower pemancar TV. Jadi di jalur pendakian Gunung Singgalang, terdapat tiang listrik dan kabelnya. Sebelum sampai di Telaga Dewi, kami memasukin hutan lumut dahulu. Pada saat masuk hutan lumut, saya merasakan hawa yang berbeda dari sebelumnya. Jadi pada saat kami melakukan foto-foto di hutan lumut, saya sangat waspada dan berhati-hati karena suasananya. Di hutan lumut ini, katanya terdapat lumur hisap. Makanya jalur hutan lumut ini banyak batang pohon untuk dijadikan pijakan. Setelah kami selesai foto-foto dan menikmati hutan lumut, kami melanjutkan perjalanan menuju Telaga Dewi. Sekitar jam 11-an, kami sampai di Telaga Dewi. Sampainya di telaga, sudah banyak pendaki yang foto-foto dan menikmati suasana di Telaga Dewi siang itu. Tidak lama setelah kami berfoto-foto, tiba-tiba hujan deras kembali datang menghampiri kami para pendaki dan Telaga Dewi. Sehingga kami membuat bivak darurat, dan ada juga yang menumpang berteduh ke tenda pendaki lain yang mendirikan tenda di pinggir Telaga Dewi, Gunung Singgalang. Setelah hujan reda, kami semua memutuskan untuk turun kembali ke tenda yang berada di cadas Gunung Singgalang. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di cadas untuk makan, sholat, dan istirahat. Sekitar jam 3 sore, kami berjalan turun meninggalkan cadas Gunung Singgalang. Pada saat turun, kami terpecah lagi menjadi 2 tim, seperti kemarin. Sebelum sampai di pos mata air 4, saya, Bang Egi dan Alif, dan Ahsan berhenti sejenak, karena Alif dan Ahsan memutuskan untuk turun duluan. Sampainya di pos mata air 4, semua tim berkumpul lagi, yaitu saya, Bang Egi, Melvin, Bang Isan, Yogi, dan Raihan. Kami membuat kesepakatan untuk turun menjadi 2 rombongan atau 2 kelompok lagi. Tetapi di rombongan pertama, hanya ada saya dan Bang Egi. Jadi selebihnya ke rombongan kedua. Kami membuat perjanjian untuk berjumpa kembali di pos mata air 2. Saya dan Bang Egi berjalan duluan untuk turun. Sesampainya di mata air 2, kami menunggu rombongan karena sudah membuat perjanjian atau kesepakatan. Kami tiba di pos mata air 2 sebelum maghrib, sehingga pada saat kami menunggu rombongan kedua, suasana pada saat itu gelap, sehingga suasana di pos mata air 2 itu cukup mencekam. Karena di pos 2 ini, hanya ada saya dan Bang Egi. Apalagi Bang Egi berkata kepada saya, jangan terlalu jauh dan selalu dekat dengannya. Tidak lama Bang Egi setelah berkata seperti itu, tiba-tiba kabut pekat menghampiri kami berdua. Pada saat inilah, saya merasakan hal yang sangat berbeda dan membuat saya lebih berhati-hati. Kemudian memposisikan badan saya tepat di sebelah Bang Egi pada saat menunggu tim kedua.
Ada beberapa rombongan yang melewati kami berdua dan istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya. Sudah hampir setengah jam, rombongan kedua belum juga sampai menghampiri kami. Tiba-tiba kabut tebal mendatangi kami lagi. Pada saat inilah, saya merasakan takut yang luar biasa, karena Bang Egi mengatakan, jangan melihat ke pohon yang di sebelah kanan. Kalaupun terlihat, langsung alihkan pandangan, tetap fokus dan bersikir, agar mengingat Allah. Hampir 1 jam, kami menunggu rombongan kedua. Tidak lama, terlihat senter dan suara memanggil nama saya dan Bang Egi. Ya, betul, itu adalah rombongan kedua. Tetapi di rombongan kedua ini, bertambah lagi menjadi 2 orang. 1 perempuan dan 1 laki-laki. Setelah semuanya lengkap dan berkumpul, Yogi menjelaskan bahwa mereka berdua ini ditinggalkan oleh rombongannya pada saat turun. Dan yang lebih parahnya, mereka berdua tidak diberikan logistik, air dan senter untuk turun. Sehingga Yogi dan yang lainnya memberikan penawaran untuk mereka untuk turun bersama-sama dengan kami. Setelah kami semuanya berkumpul, termasuk 2 orang mendaki yang ditinggalkan rombongannya ini, ternyata mereka berdua bernama sebut saja Raja dan Ratu. Mereka berdua berasal dari Solok, Sumatera Barat. Setelah kami semua selesai istirahat, kami melanjutkan perjalanan turun dengan posisi berjalan dipimpin oleh Bang Ihsan sebagai leader, kemudian Raihan. Di belakangnya ada Raja dan Ratu, lalu saya dan Melvin. Di posisi belakang ada Bang Egi dan Yogi. Kami hanya memiliki 4 senter, jadi 1 senter menerangi 2 orang. Pada saat perjalanan turun menuju ke pos mata air 1, Bang Ihsan yang berada di posisi leader bertanya kepada Bang Egi. Beliau, di sini ada 2 jalur, kiri dan kanan. Jadi jalur kiri apa kanan yang harus diambil? Lalu Bang Egi menjawab, terserah aja, mau ambil kiri apa yang kanan. Yang jelas, jalurnya satu tujuan itu. Jadi beliau ini adalah panggilan sapaan untuk Bang Egi. Pada saat menjumpai persimpangan ini, saya merasakan ada yang aneh. Karena pada saat kami naik, kami tidak menjumpai persimpangan sebelumnya. Masih jadi tanda tanya oleh saya sampai sekarang. Bagaimana bisa pada saat naik tidak menjumpai persimpangan, tetapi pada saat kami turun, menjumpai persimpangan. Sungguh hal yang sangat aneh dan di luar nalar. Sudah hampir 1 jam, kami berjalan menuju mata air 1, tetapi tidak kunjung sampai. Ada apa yang terjadi? Padahal waktu kami naik ke Gunung Singgalang ini, dari pos mata air 1 menuju mata air 2, hanya dibutuhkan waktu setengah jam, paling lama. Tetapi pada saat ini, sudah lebih dari 1 jam, kami tidak juga sampai di pos mata air 1. Sungguh aneh dan nyata. Tiba-tiba, Bang Ihsan yang memimpin perjalanan atau leader, berteriak bertanya kepada Bang Egi. Beliau, apa ini betul jalannya? Betul San, jalan saja terus. Tiba-tiba, pada saat Bang Ihsan bertanya pada Bang Egi, Raja menyeletup dan berkata, betul ini Bang jalannya. Kemarin waktu naik, emang ini jalurnya. Jalan aja terus Bang. Lalu Bang Egi bertanya pada Raja, Bang, udah berapa kali naik Gunung Singgalang? Lalu Raja menjawab, baru ini perdana Bang. Lalu Bang Egi berucap, kalau baru sekali jangan nyeletup Bang. Dengarkan aja kami berkomunikasi dengan nada yang cukup tinggi. Mungkin karena Raja ikut-ikutan dan berlagak sok tahu dan sok paham. Makanya Bang Egi seperti itu. Dan Raja hanya diam. Kami masih melanjutkan perjalanan turun. Dan lagi-lagi Bang Ihsan bertanya pada Bang Egi. Beliau, betul ini jalannya? Masa iya? Udah lama kita jalan, tapi belum juga sampai di pos mata air 1. Padahal pos mata air 1 dan 2 tidak sejauh ini pada saat naik kemarin. Lalu Bang Egi menjawab, betul Cun, jalan aja. Tetap fokus dan tenang. Bang Ihsan meminta untuk kami semua berhenti dan minum. Ternyata air yang kami miliki hanya sedikit. Jadi terpaksa kami berdelapan harus berbagi air mineral yang isinya hanya 600 ml. Jadi kami membagi airnya, 1 orang hanya 1 tegukan air. Sungguh sulit dipercaya oleh akal. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Tetapi Bang Egi masih juga memberikan arahan untuk tetap tenang. Setelah istirahat dan berbagi minum yang hanya mendapat 1 tegukan, ternyata makanan ringan kami juga tidak ada lagi. Tetapi kami harus tetap tenang. Pada posisi ini,
disarankan oleh Bang Egi, tidak boleh panik ataupun cemas, tetap percaya pada Allah yang selalu melindungi kami. Bang Isan pun memberikan arahan untuk jalan kembali, tetapi pada kali ini posisi saya yang di depan Bang Egi. Pada saat berjalan, Bang Egi terlihat beberapa kali melihat ke atas dan mematahkan ranting pohon, tidak tahu untuk apa. Pada saat berjalan, Bang Egi memberikan arahan untuk kami semua berhenti sebentar. Ternyata benar bahwa kami semua hanya berjalan di jalur itu saja. Hal ini saya ketahui dari Bang Egi yang menceritakan sampainya di pos pendakian. Bang Egi mematahkan ranting pohon tersebut bertujuan untuk menandakan bahwa kami sudah melewati jalur ini. Tetapi kami sudah 3 kali berjalan hanya di jalur yang sama, karena penanda ranting pohon yang dipatahkan Bang Egi masih ditemukan di posisi yang sama selama 3 kali. Sungguh hal yang sangat aneh dan nyata. Setelah Bang Egi memberikan arahan untuk berhenti sejenak, Bang Egi diam dan melihat sekeliling dan langsung memberikan arahan untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah Bang Egi memberikan arahan berhenti, kami semua mendengar suara air. Ya, betul sekali. Itu adalah suara air dari pos mata air 1 yang sudah dari tadi kami ingin datangi. Sesampainya di pos mata air 1, sekitar jam 11 malam, kami tidak melakukan istirahat ataupun berhenti dan langsung berjalan turun ke bawah. Tidak jauh dari pos mata air 1, tiba-tiba kami mendengar suara orang yang memanggil nama Raja dan Ratu. Ternyata itu adalah suara dari teman-teman rombongannya atau kelompok Raja dan Ratu yang telah meninggalkannya tadi pada saat turun. Sekitar jam 22.45, kami berjumpa dengan tim Raja dan Ratu bersama tim pos parkiran. Setelah dikonfirmasi oleh kami, benar, mereka meninggalkan Raja dan Ratu karena mereka pikir masih banyak rombongan pendaki lain yang akan turun. Jadi mereka meninggalkan Raja dan Ratu tanpa senter dan logistik. Sungguh disayangkan dan tidak patut untuk dicontoh hal yang seperti ini. Tentu saja kami semua memarahi kelompok ataupun rombongan dari Raja dan Ratu ini atas apa yang telah mereka lakukan. Yang mereka lakukan ini sangatlah tidak baik dan bisa membahayakan teman rombongannya ini. Tetapi untungnya, Yogi yang berada di rombongan kami yang kedua ini memberikan pertolongan terhadap Raja dan Ratu. Walaupun memang kami semua melewati kejadian yang sungguh aneh tapi nyata. Kami diputar-putar sehingga masih melewati tempat yang sama. Sekitar pukul 12 malam, kami sampai di pos parkiran. Sembari membersihkan badan kemudian melakukan istirahat. Karena pada saat turun dari pos 1, kami dihampiri hujan yang intensitasnya tidaklah deras. Pada saat kembali ke pos parkiran, saya melihat ke dalam pos parkiran ada yang kesurupan. Beberapa orang menanganinya, sehingga saya berinisiatif untuk meminta pertolongan Bang Egi. Tapi sepertinya dia sudah tahu dan berkata pada saya, Bang Egi sudah kelelahan, tetapi akan tetap menolong perempuan yang kesurupan itu. Di dalam pos parkiran ada perempuan yang kesurupan dan dipegangi oleh 4 orang. 2 orang memegangi tangannya, 1 orang memegangi kepalanya, dan 1 orang lagi memegangi kedua kaki perempuan yang kesurupan itu. Terlihat perempuan yang kesurupan itu memberontak dan berteriak histeris. Terkadang dia tertawa, kemudian berbicara, bahkan sampai menangis. Setelah Bang Egi istirahat, dia mulai memasuki pos parkiran sambil melihat saya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata pada saya, sebenarnya abang udah tahu ada yang kemasukan di dalam ruangan pos, tapi kayaknya masih bisa dihandle oleh orang pos, makanya istirahat aja di sebelah. Lalu saya menjawab, gak kehandle sama orang itu bang, makanya aku minta tolong sama abang, lihatkan perempuan itu, kasihan dari tadi, kayak gitu terus dianya. Udah capek kali sebenarnya, apalagi waktu kejadian kita diputar-putar tadi. Sebenarnya ada something, tapi alhamdulillah semuanya aman. Tolonglah lagi bang, kasihan kayak gitu terus perempuan itu. Pinta saya lagi. Oke, dicoba dulu, insya Allah bisa, jawab Bang Egi. Setelah Bang Egi masuk ke dalam ruangan pos, kemudian Bang Egi bertanya kepada teman perempuan tersebut, di mana kenanya nih pak? Jadi di dunia pendakian Sumatera Barat ini, ada panggilan yang cukup berbeda dengan yang lainnya. Panggilan bapak ditunjukkan untuk mendaki laki-laki, dan panggilan ibu ditunjukkan kepada pendaki perempuan.
Lalu teman perempuan kesurupan itu menjawab, "Di mata air 2, Pak. Dia udah mulai kemasukan. Terus kami coba keluarkan tapi nggak bisa. Kami inisiatif, turunkan teman 1 orang untuk minta bantuan ke orang pos parkiran untuk jemput kami di pos mata air 2. Jadi kami bawa langsung turun dari pos mata air 2 sampai ke pos parkiran." Lalu Bang Egi bertanya kembali, "Jadi dari pos mata air 2 dipaksa turun walaupun masih kesurupan?" Teman perempuan yang kesurupan itu menjawab kembali, "Betul, Pak. Takut kami kenapa-napa. Makanya kami gedong aja dia. Kami paksakan untuk turun, Pak." Setelah mendapatkan informasi, Bang Egi langsung mencoba komunikasi dengan perempuan tersebut. Sebut saja nama perempuan itu Mita. Saat Bang Egi bertatapan dengan Mita, Mita hanya diam dan tidak berontak seperti sebelumnya. Dan Bang Egi bertanya pada Mita, "Assalamualaikum." Mita hanya diam dan melihat Bang Egi. Kenapa masuk ke dalam tubuh perempuan ini? Apa dia melakukan kesalahan? Mita hanya diam sambil melihat Bang Egi lagi. Kalau nggak mau keluar baik-baik, terpaksa dikeluarkan dengan paksa lagi. Tahanlah sakitnya. Mita kembali diam, tanpa kata-kata, sambil menggelengkan kepala. Kemudian Bang Egi membaca ayat suci Al-Quran sambil menuju ke arah Mita. Mita histeris dan berteriak kesakitan. Panas. Panas. Ya, berarti mereka berlima harus mati. Bang Egi bertanya, "Siapa yang mati? Nggak ada yang mati. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi bisa jin itu menggantikan tugas malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia? Mita terdiam dan melotot kepada Bang Egi. "Keluarlah lagi. Kalau nggak mau keluar, nanti marah Dewi." Mendengar perkataan Bang Egi, Mita langsung muntah-muntah dan sadar. Teman-teman Mita dan tim pos parkiran mengajaknya komunikasi, dan Mita merespon dengan baik. Alhamdulillah, Mita sudah baikan. Teman-teman Mita dan tim pos parkiran mengucapkan terima kasih pada Bang Egi karena sudah memberikan pertolongan. Menurut penjelasan dari tim pos parkiran yang sudah menjemput Mita dari pos mata air 2 tadi, bahwasanya Mita ini kemasukan di sana. Mita tertawa seperti kuntilanak. Menurut penjelasan tim pos parkiran, penunggu yang ada di pos mata air 2 adalah sosok perempuan karena sudah banyak kejadian, penampakan, dan ada satu tragedi yang terjadi di pos mata air 2 itu. Setelah semuanya aman, kami bersiap-siap turun ke pos pendaftaran Gunung Singgalang. Di perjalanan, Bang Egi bercerita bahwa ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, karena saya tidak meminta izin orang tua untuk melakukan pendakian, tetapi berkata hanya jalan-jalan. Jadi jangan dicontoh ya. Yang kedua, di antara kami karena bercanda, ada yang mengeluarkan perkataan yang tidak semestinya. Dan yang ketiga, karena kami tidak melakukan sholat setelah sholat asar, makanya kami diputar-putar dan diganggu. Ataupun mungkin ada juga kesalahan yang dilakukan oleh raja dan ratu, makanya kami diputar waktu jalan turun. Saat sampai di pos pendaftaran, saya bercerita kepada tim penjaga pos pendaftaran apa yang terjadi pada kami. Saya menceritakan dari kami yang berjalan hanya di jalur itu saja, ataupun kami diputar waktu di perjalanan turun dari Gunung Singgalang. Kemudian tim yang menjaga pos pendaftaran memberitahu hal yang sangat mengejutkan, bahwa di pos mata air 2 adalah tempat terlarang untuk mendirikan tenda, karena banyak hal yang melihat penampakan, orang kesurupan, dan bahkan kejadian perempuan yang diperkosa teman pendakiannya. Kejadiannya di pos mata air 2 itu juga. Pantasan Bang Egi berpesan kepada saya untuk tetap di dekatnya dan jangan takut apa yang terjadi ataupun terlihat. Betapa terkejutnya saya mendengar penjelasan dari tim pos pendaftaran. Ternyata hal yang sangat mengerikan dan menakutkan yang sudah kami semua lewati. Alhamdulillah, kami semua diberikan petunjuk dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga ucapan dan perbuatan selama di pendakian, dan jangan lupa kewajiban. Sekian cerita ini, terima kasih.